Pers ideal dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama. Dengan saya sendiri, Putri Amalia, sebagai Sekretaris Yayasan Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Aisyah, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana pers ideal dalam pemberitaan kasus yang sensitif, yang tidak dapat diberitakan secara bebas, tidak membuat korban semakin terganggu psikisnya. Tentunya simak video ini sampai akhir, agar tidak salah memahaminya. Kasus kekerasan seksual sendiri bukanlah sebuah kasus baru yang beredar di tengah masyarakat saat ini. Sudah tercatat sepanjang tahun 2021 berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Simfoni PPA, terdata dengan korban sebanyak 513 orang. Jika melihat jumlah angka kekerasan tahun 2021, maka jumlah kasus tersebut jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Yaitu tahun 2020 terdapat 626 kasus, namun sebenarnya secara real dapat kita lihat lebih banyak kasus kekerasan yang terjadi baik terhadap perempuan maupun dan anak. Hal ini disebabkan karena korban tidak mau untuk melaporkannya. Kekerasan seksual sendiri menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kekerasan seksual disebutkan sebagai perbuatan yang setara dengan pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, dan sterilisasi secara paksa. Undang-Undang Pengadilan HAM menegaskan bahwa untuk diidentifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, perbuatan berupa kekerasan seksual itu harus merupakan bentuk tindakan pidana sebagai bagian dari serangan sistematis dan meluas yang ditunjukkan langsung terhadap masyarakat sipil. Namun, hal itu terbatas apabila bentuk kekerasan seksual itu dilakukan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditunjukkan kepada masyarakat sipil. Kekerasan seksual yang sering terjadi, pengungkapan identitas korban juga sering terjadi, walaupun nama korban disamarkan dengan inisial, penulisan tempat tinggal korban secara jelas, atau pekerjaan korban juga merupakan pengungkapan identitas korban yang melanggar kode etik jurnalistik. Secara penggunaan diksi yang biasanya dan pengungkapan identitas korban, maka penggunaan antara fakta dan opini salah satu yang paling banyak terjadi. Maka kasus kekerasan seksual kerap terjadi menjadi perhatian media. Akan tetapi masih banyak pemberitaan yang melanggar kode etik jurnalistik. Seperti pada pemberitaan di media Tribun News pada 1 Januari 2018 silam dengan judul "Seorang wanita diperkosa dengan dahan pohon hingga bagian organ dalam rusak", memperlihatkan bahwa tribunnews.com menggunakan kata sensual dengan menjelaskan kronologi berita yang menjadikan korban sebagai objek seksual pada pemberitaan kasus kekerasan seksual. Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam pasal 7 ayat 2 untuk menjaga praktek pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, seorang jurnalis berkewajiban untuk menaati kode etik jurnalistik. Poin penting pasal ini, wartawan memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik, sehingga dalam dunia jurnalistik tidak boleh nama korban disebarkan. Konsekuensi kekerasan seksual yang akan terjadi bagi korban. Pemberitaan kasus kekerasan seksual masih banyak terjadi dan masih banyak memilih untuk mempublikasikan korban kejahatan seksual. Hal yang sering terjadi adalah kasus kekerasan seksual yang mana korban mulai angkat bicara, teman-teman, melalui media massa dan berbagai media lainnya. Wartawan yang menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan kekerasan seksual
Ketika pers menyatakan sudah disepakati oleh korban, namun undang-undang pers memiliki hak tolak karena hak wartawan itu memiliki hak provisinya untuk menolak pengungkapan nama korban atau identitas lainnya dari sumber berita yang kemudian memang harus dirahasiakan. Lantas bagaimanakah peran pers dalam melindungi korban terhadap kekerasan seksual? Jelas memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi korban kekerasan seksual, sehingga idealnya pemberitaan kasus kekerasan seksual sebagai upaya mencegah tindakan asusila tersebut dan kejahatan seksual lainnya, maka akan menjadi usaha untuk menyelamatkan korban, mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual, sehingga pemberitaan kasus kekerasan seksual di media itu mempublikasikan pengungkapan terhadap pelakunya, bukan identitas terhadap korban kekerasan seksual tersebut, sehingga nanti akan mengalami trauma karena hujatan masyarakat. Oleh karena itu, kode etik jurnalistik sudah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang saat ini sudah dilanggar oleh jurnalistik yang telah saya jelaskan tadi, sehingga perlu adanya penekanan kasus atau pemberitaan terhadap identitas korban dilindungi, dan media perlu memahami kode etik jurnalistik serta undang-undang pers. Sebagai disclaimer, video edukasi ini kami buat semata-mata agar teman-teman kelas hukum dapat memahami tentang pers yang ideal dalam pemberitaan kasus yang sensitif dan atau dapat merugikan psikis korban. Jadi tetap nantikan video edukasi lainnya di channel Kelas Hukum. Sekian edukasi singkat bagi teman-teman kelas hukum agar dapat berhati-hati dalam bertindak. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.